Halo sahabat-sahabat dimanapun berada. Sahabat-sahabatku, seringkali orang bertanya kepada saya, Mas Frans Donald, mengapa Anda kok tidak mau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad? Sekali lagi pertanyaannya adalah, Mas Frans Donald, kenapa Anda kok tidak mau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad? Itu pertanyaannya. Dan jawabannya adalah demikian. Perhatikan baik-baik ya sahabat-sahabatku. Saya Frans Donald tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa, tidak mengikuti syariatnya Nabi Isa atau Yesus Kristus, juga tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi saya tegaskan, saya bukan cuma tidak ikut syariatnya Nabi Muhammad, tapi saya juga tidak mengikuti syariatnya Nabi Isa, juga tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa. Kemudian pertanyaannya, tanda tanyanya adalah, why? Mengapa? Baik, sebelum nanti akan terjawab dengan sendirinya, saya akan uraikan lebih dahulu tentang syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Ya. Jadi kadang orang sering mempertanyakan atau membahas satu istilah, tapi ternyata istilah yang dipertanyakan sendiri belum dipahami. Sehingga kadang pertanyaannya timbul akibat dari kesalahpahaman. Nah, supaya tidak salah paham, tidak gagal paham, saya jelaskan dulu makna atau esensi dari syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Ya. Syariat itu bahasa, kalau di bahasa Indonesia kan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah cara atau teori atau konsep. Ya, jadi syariat adalah cara atau tata cara, aturan, teori-teori. Sedangkan thariqat adalah jalan, melakukan, menjalani. Melakukan atau menjalani apa? Menjalani cara-caranya tadi. Syariat cara atau teori atau konsepnya. Nah, thariqat ini menjalani cara-caranya. Kemudian yang ketiga, hakikat. Hakikat ini adalah tujuannya. Ya, jadi caranya, menjalani, dan tujuannya. Yang keempat adalah makrifat. Makrifatnya adalah mengalami tujuan atau menikmati tujuan. Kalau hakikat atau tujuannya sudah tercapai, terus buat apa? Ya buat dimakrifati, dinikmati. Begitu ya. Jadi sekali lagi penjelasannya. Syariat ini tata cara aturan. Thariqat ini jalan atau menjalani, melakukan. Melakukan apa? Ya melakukan tata cara tadi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan atau hakikat. Nah, kalau sudah nyampe tujuan, maka makrifat, dinikmati tujuannya. Saya berikan ilustrasi yang lebih gampang ya, supaya mudah dipahami. Sekali lagi, ini hanya sebuah ilustrasi atau analogi biar gampang dipahami. Contoh, Anda dari Banyuwangi, Jawa Timur, mau pergi ke Jakarta, ke ibu kota. Kita, Anda dan saya, kita mau pergi dari Banyuwangi menuju ke Jakarta. Ada banyak caranya. Ya, jadi caranya ini syariat, kemudian nanti menjalaninya ini thariqat, tujuannya yaitu Jakarta, ya, ini hakikat. Kemudian kalau sudah sampai Jakarta, sudah nyampe tujuan apa? Makrifat. Bukan sampai Jakarta kemudian duduk diam. Oh ini toh Jakarta, ya wis meneng tok. Bukan. Tapi datang ke Jakarta, kota Jakarta dinikmati, makanan-makanannya dinikmati, pemandangannya dinikmati,
jalan-jalan ke Monas, jalan-jalan ke Istana Presiden, ketemu teman-teman di Jakarta. Nah, itu namanya menikmati Jakarta. Sudah makrifat ya. Baik, kita bahas satu-satu. Bagaimana cara atau syariat menuju Jakarta? Ada banyak. Ada orang yang menawarkan naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turut. Bisa naik kereta? Bisa. Ada lagi yang menawarkan naik bis, lewat darat juga bisa? Bisa. Ada yang menawarkan caranya naik helikopter mas bro, saya punya helikopter pribadi, silahkan. Ada yang mau menawarkan, wah mau lebih cepat naik pesawat terbang aja, silahkan. Ada yang katanya mau sambil menikmati perairan Pulau Jawa, ayo kita naik kapal laut saja, silahkan. Ada rombongan teman-teman Vespa, wah biar keren kita punya persaudaraan brother Vespa, ayo kita naik Vespa, silahkan. Ada yang karena merasa sehat, ayo kita naik sepeda ontel aja, naik naik sepeda goes kita dari Banyuwangi, bisa mampir ke namanya apa, Situbondo, dari mampir Pasir Putih, mampir Probolinggo, nanti mampir Surabaya, nanti mampir Semarang, asik. Tapi kita ujung-ujungnya tetap nyampe Jakarta, silahkan. Ada banyak caranya, banyak teorinya, banyak alatnya untuk mencapai Jakarta. Itu caranya, syariat. Ya, bisa naik apa aja, bisa lewat darat, udara, laut, silahkan. Nah, tapi torikotnya ini adalah menjalani. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang memilih naik mobil pribadi, silahkan. Tapi jangan hanya menjadi cara, menjadi konsep. Saya dari Banyuwangi mau ke Jakarta, saya naik mobil pribadi. Dia teriak-teriak, saya naik mobil, 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 saya naik mobil. Teriak-teriak gitu aja. Tapi dia tidak benar-benar pernah naik mobil, tidak menjalani naik mobil, tidak berangkat-berangkat. Bisa sampai nggak ke Jakarta? Ya nggak bisa. Ya, sudah tahu caranya. Salah satu caranya mungkin Anda memilih naik mobil. Nah, ini harus dilakukan. Nyewa mobil atau beli mobil, mobil diisi bensin, ini harus dilakukan. Benar-benar diisi bensin. Jangan cuma diteorikan. Bensinnya diisikan, mesin dihidupkan, mobil dijalankan. Ada syaratnya, harus punya SIM, ditaati. Aturan-aturan lalu lintas ditaati. Mobil benar-benar berangkat harus dari Banyuwangi, berangkat dijalani, baru nyampe Jakarta. Nah, kalau sudah nyampe, sampai kepada hakikatnya. Oh, ini Jakarta. Nah, sampai tujuan. Jadi syariatnya sudah betul. Anda milih mau naik apa? Mau naik kapal silakan, naik pesawat silakan, naik mobil silakan, naik Vespa silakan, naik kapal laut silakan. Tapi harus betul-betul dijalani, dilakoni, ditorikoti. Nah, setelah sampai tujuan, yaitu sampai pada hakikat, sampai Jakarta. Kemudian sampai Jakarta, apa yang dilakukan? Oh, sudah sampai, ya sudah, ini Jakarta, sudah. Bukan begitu. Hakikatnya sudah ditangkap. Nah, sekarang waktunya menikmati kota Jakarta. Anda datang ke Jakarta, Anda rasakan pemandangannya. Anda alami segala hal yang ada di Jakarta, makanannya, orang-orangnya, suasananya. Itu namanya mencapai makrifat Jakarta. Ya, bisa dipahami ya sahabat-sahabatku. Jadi, syariat adalah caranya. Torikot adalah menjalani sungguhan. Sungguhan, bukan konsep, bukan teori, bukan katanya, bukan ceritanya, tapi dijalani, dilakoni sungguhan, dilakoni secara pribadi. Berangkat dari Banyuwangi beneran
dirinya yang berangkat. Bukan nyuruh orang, bukan diwakilkan anaknya, diwakilkan istrinya, diwakilkan gurunya, diwakilkan temannya, bukan. Tapi dilakoni pribadi. Berangkat. Kemudian sampai tujuan, Jakarta sampai beneran. Nah, setelah sampai tujuannya dinikmati. Itulah syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Nah, sahabat-sahabatku, dari ilustrasi ini, sekarang kita kembali kepada pertanyaan tadi. Mas Frans Donald kenapa tidak ikut syariatnya Nabi Muhammad? Jawabannya tegas. Karena jalan yang saya jalani adalah jalan saya. Sekali lagi, jalan yang dijalani oleh seorang Frans Donald adalah jalan hidupnya Frans Donald. Bukan jalan hidupnya Nabi Musa, bukan jalan hidupnya Nabi Isa, bukan jalan hidupnya Nabi Muhammad yang 1000 tahun lebih yang lalu. Bukan. Bukan jalannya Nabi Isa yang 2000 tahun yang lalu lebih. Bukan. Jalan saya adalah di zaman now. Dan ini hidup saya. Jalan-jalan saya sendiri yang harus saya jalani. Nah, syariatnya, syariat yang saya jalani, cara yang saya jalani untuk mencapai Sang Maha Kuasa adalah cara saya, jalan saya. Karena ini yang melakoni harus saya. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Tidak bisa diwakilkan orang tua saya. Tidak bisa diwakilkan anak saya. Tidak bisa diwakilkan sahabat saya. Tidak bisa. Tapi harus saya jalani sendiri. Ya. Jadi saya tidak mungkin menjalani syariatnya Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Karena jalan hidupnya Nabi Muhammad adalah untuk Nabi Muhammad. Jalan hidupnya Nabi Isa adalah untuk Nabi Isa. Jalan hidupnya Nabi Musa adalah untuk Nabi Musa. Ya, dan jalan hidup saya adalah untuk saya pribadi. Bukan untuk orang lain. Sehingga syariat, tata cara, aturan yang harus saya jalani adalah aturan dan cara-cara saya sendiri. Untuk menapaki jalan-jalan spiritual saya sendiri. Dan untuk mencapai tujuannya, yaitu Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Nah, setelah mencapai tujuannya, kemudian apa? Yang saya lakukan setelah mencapai tujuannya adalah menikmati. Dan apakah saya sudah mencapai tujuan? Sudah, sahabat-sahabatku. Sekali lagi sahabat-sahabatku, saya sudah mencapai tujuan. Sudah mencapai hakikatnya. Dan lebih daripada mencapai tujuan, saya sudah makrifat. Saya sudah menikmati. Jadi setiap hari kerjaan saya adalah mensyukuri dan menikmati segala kuasa yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta dalam hidup saya. Ya. Jadi syariatnya sudah saya jalani. Syariat siapa? Syariat saya sendiri. Thariqatnya, jalannya jalan hidup saya sendiri. Liku-liku hidup saya sendiri yang saya jalani. Bukan liku-liku hidup orang tua saya. Liku-liku hidup guru-guru yang katanya orang guru-guru agama, ustadz, ulama, pendeta, pastor. Bukan. Tapi jalan atau thariqat saya sendiri. Dan tujuannya sudah saya capai, yaitu mengenal Sang Maha Kuasa. Yang dia berada lebih dekat dari urat leher saya. Yang kuasanya nyata setiap saat, setiap detik. Nafas saya berada dalam genggamannya. Detak jantung saya. Denyut nadi yang menggerakkan darah, memberikan energi, menguatkan otot-otot dan urat-urat saya. Dialah yang setiap hari menguasai saya. Dan saya sudah merasakan, mengalami, sudah ketemu, dan sekarang sudah makrifat, sudah menikmati. Setiap saat saya bersama-sama Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa ada di dalam saya. Dan saya di dalam Sang Maha Kuasa. Ya. Jadi jelas sahabat-sahabatku.
Saya sudah mencapai tujuan dan lebih daripada mencapai. Tujuan itu hakikat. Saya lebih dari hakikat. Saya sudah menikmati tujuannya. Sudah makrifat. Sudah menikmati Sang Maha Kuasa. Ya, jadi buat apa lagi saya harus ngikuti syariatnya Nabi Muhammad, syariatnya Yesus, syariatnya Nabi Musa, syariatnya si Ono, si Anu, si ini. Buat apa? Lawong saya sudah sampai. Dan bukan cuman sudah sampai, tapi sudah menikmati tujuannya. Bisa dipahami ya sahabat-sahabatku ya. Jadi dengan segala hormat, terima kasih buat teman-teman yang menyarankan saya untuk ikut syariatnya Nabi inilah, ikut syariatnya Nabi itulah. Tapi saya mau kasih tahu sekali lagi bahwa jalan saya adalah jalan saya. Syariat saya adalah syariat saya. Torikot saya adalah torikot saya pribadi. Dan tujuannya adalah Sang Maha Kuasa. Dan saya sudah ketemu Sang Maha Kuasa. Yang setiap saat bersama-sama dengan saya. Setiap saat melingkupi saya, menguasai saya, tidak pernah melepaskan saya satu detik pun. Dan lebih daripada mencapai tujuan, saya sudah makrifat, saya sudah mengalami, menikmati segala berkah, 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 anugerah, anugerah, anugerah yang setiap saat dicurahkan oleh Sang Maha Kuasa kepada saya. Oke sahabat-sahabatku, kiranya jawaban ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan sangat jelas. Saya sudah berusaha menjelaskan, menerangkan sejelas-jelasnya ya. Ya, jadi itu jawaban saya. Kenapa saya tidak ikut jalannya orang lain? Karena hidup saya adalah hidup saya sendiri. Bukan hidupnya orang lain. Tujuannya sama. Nabi Musa memberitahu supaya orang bisa sampai kepada tujuannya, yaitu Allah Bapa. Yesus Kristus juga memberitahu orang supaya bisa mencapai Allah Bapa. Nabi Muhammad juga memberitahu orang supaya bisa mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sudah bersama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah bersama-sama dengan Yahweh, Yehova, Bapa yang ada di dalam saya dan saya di dalam Dia. Jadi buat apa lagi saya harus ngikutin orang yang katanya pernah hidup 2000 tahun yang lalu, pernah hidup 1000 tahun yang lalu, pernah hidup ratusan tahun yang lalu. Buat apa? Ya, toh jalan mereka bukan jalan saya. Baik, sahabat-sahabatku, sekian pada video kali ini. Itulah jawaban saya ya, tegas ya. Kenapa saya tidak ikut syariatnya si Ono, si Ono, si Ono, si Ono. Tidak ya. Jalan saya adalah jalan saya pribadi. Komunikasi saya dengan Sang Maha Kuasa saya alami hari demi hari, waktu demi waktu, saat demi saat dengan sangat nyata. Sangat jelas, ceto welo-welo. Ya, saya jalani sendiri. Syariat saya, torikot saya, dan saya mencapai hakikatnya. Dan sekarang saya menikmati atau memakrifati. Ketika tujuan sudah tercapai adalah untuk dinikmati, dimakrifati. Demikian sahabat-sahabat, sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih banyak buat siapapun Anda yang sudah memperhatikan dan mungkin ada yang mau membagikan video ini. Shalom, shalom, rahayu, namaste, namo buddhaya. Salam sejahtera.